Selamat sore semuanya, saya Irfan dan hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat sebuah aplikasi penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang dengan dengan aplikasi penengah, yaitu model penerjemah Indonesia ke Inggris dan kemudian dari Inggris ke Jepang dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan Grad.io dan tentunya gratis. Untuk requirement, Anda harus bisa membaca dan menulis bahasa Python dan juga mempunyai akun di Google yang aktif dan bisa dipakai. Dikarenakan kita akan menggunakan Google Colab di sini. Sayang sekali untuk NLP atau Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami membutuhkan sistem yang cukup tinggi speksnya dibandingkan dengan machine learning yang lain, seperti misalnya regresi, ya, random forest, dan yang paling sekarang lagi terkenal adalah stable diffusion. Itu membutuhkan RAM yang cukup rendah dibandingkan NLP. Meskipun dikarenakan kita menggunakan bahasa Indonesia, untungnya dikarenakan bahasa Indonesia itu tidak terlalu susah atau sulit dibandingkan dengan kedua bahasa yang lain. Jadi paling tidak untuk terjemahan satu arah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kemudian ke bahasa Jepang tidaklah terlalu susah. Baik, mari kita coba. Baik, saya ingin untuk menerjemahkan suara saya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang dengan otomatis dan gratis. Apakah bisa, saudara-saudara? Mari kita coba lihat. Baik, ya, kita menggunakan server dari Google sehingga memang perlu cukup lama dan tentu saja bisa. Jido to Sugyo Saseki de Indonesia go kara Nihongo e no watashi no koe o ukeiretai to omoimasu. Ya, bahasa Jepangnya tidak begitu bagus, saudara-saudara, tapi yang tidak sudah lumayan. Dan jangan lupa kita juga bisa melakukan sebaliknya. Tapi mari kita coba lihat dulu kode-kodenya. Baik. Oke, saudara-saudara, jika bisa dilihat, saya sudah menyelesaikan teks ini berdasarkan dua model, yaitu Indonesian NLP Multilingual ASR dan Helsinki NLP Opus MTID-N. Oh, dan satu lagi, mohon maaf, ada juga dari Staka Fugu MT NJA. Dan juga kalau dari yang saya lihat, mayoritas menggunakan lisensi open source. Tapi jika ada masalah, saya akan langsung menyelesaikan dan mengganti lisensi. Tapi terima kasih banyak kepada mereka yang telah melakukan training, telah melakukan pelatihan kepada model NLP yang kita pakai hari ini. Baik, jadi saudara-saudara, di kesempatan pertama kita harus menginstal ketiga ini. Baik, yang terakhir saja karena sekaligus saya tambahkan di sini. Baik, jadi nanti bagi saudara-saudara menggunakan Colab ini, silakan dibuat jadi tidak komen kembali dan langsung run, langsung jalankan. Baik, setelah itu untuk pertama saya benar-benar berdasarkan multilingual ASR, ada modelnya di Gradio juga di Hugging Face. Jadi kita langsung pakai. Pertama kita import sound file. Itu adalah sebuah pustaka atau library yang digunakan untuk suara, dalam hal ini WAV. Ada Librosa,
Ada Torch. Torch ini adalah NLP-nya. Baik. Ya, kita sudah dimatikan saudara-saudara, tapi tidak apa-apa, karena kita hanya akan menggunakan kode, hanya ingin melihat kodenya saja. Dari Transformers, ini yang dari Hugging Face, ada WAV to FAC2 for CTC dan WAV to FAC2 processor. Ini digunakan untuk menerjemahkan dari suara menjadi token yang dianalisis oleh model kita. Ada Gradio yang kita gunakan di sini saudara-saudara untuk membuat GUI atau aplikasi grafis. Baik. Pertama, model name adalah nama dari model yang akan kita gunakan, yaitu Indonesian NLP. Terima kasih banyak sekali lagi. WAV2 FAC2 Indonesian Javanese Sundanese. Betul sekali saudara-saudara, model ini juga bisa mengerti dan membuat transkripsi dari bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Akan tetapi sayang sekali saya sendiri tidak bisa bahasa Jawa maupun bahasa Sunda. Dan oleh karena itu kode ini tidak bisa untuk menerjemahkan mereka ke bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Baik. Kedua adalah prosesor. Ini ikutin saja karena ini adalah pengaturan yang diwajibkan. Kemudian ada device, ini adalah alat yang digunakan. Karena kita di Google Colab, kuda pastinya ada. Tapi jika akun Google Anda merupakan akun Google yang mungkin tidak terlalu bagus secara reputasi dari Google-nya, maka akan menggunakan CPU sehingga akan lebih lama tapi masih bisa. Dan ya, ini model to device. Jadi kita memasukkan model yang kita sudah install ini ke GPU. Dan kedua ini adalah fungsi yang kita pakai untuk fungsi pertama aplikasi kita. Pertama adalah konversi dari file WAV, dari file audio ke tokennya. Dengan cara ini parse transcription. Di sini kita dari WAV file keluar transkripsinya. Transkripsi ini adalah sebuah teks atau string. Kita juga ada output. Di sini adalah text box-nya dan kita tidak pakai. Nah, ini yang penting adalah input dari fungsi pertama kita yang tadi kita sudah klik di sini ada record from microphone. Itu hanyalah satu baris di sini, sangat mudah. Tapi memang ini sudah sebenarnya tidak digunakan kembali. Untuk sekarang masih bisa, tapi mungkin untuk versi selanjutnya harus mengganti metode. Kemudian ini adalah fungsi kedua dari aplikasi kita, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sangat mudah, import pipeline dari Transformers, kemudian buat sebuah metode atau fungsi yang memanggil pipeline tersebut dengan model yang kita ingin gunakan, dan dia langsung mendownload sebesar 1,26 MB saja. Sangat kecil. Dan inilah tesnya. Saya mau makan di rumah makan Padang, keluarlah I'm going to eat at the diner. Ya, Padangnya hilang, tapi ya mau gimana lagi, begitulah kalau penerjemah secara otomatis. Kita juga harus bisa harus ada yang bisa mengerti bahasa awal dan bahasa akhir untuk diedit secara manual, disunting secara manual. Kemudian ada fungsi translate transformers and ini hanya membersihkan hasil dari terjemahan. Kita cuma ingin mengambil ini saja, yaitu results-nya. Oke. Ini juga sama, kita ada JP Translator. Kita pakai modelnya adalah Staka Fugum ENJA, dan kita coba cek 1, 2, 3, 4. Hasil adalah kanji untuk Ichi, Ni, Sang, sama Yong. Jadi sudah cukup. Kemudian kita dengan metode yang sama, kita cuma ambil teks ini saja. Nah, terakhir ini adalah opsi untuk radionya. Untuk yang pertama, terima kasih sekali lagi kepada Indonesian NLP karena saya mengambil langsung dari mereka, dan ya seperti biasa ini kreditnya masih saya masukkan. Baik. Kemudian kita buat dua interface lain, yaitu untuk penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan juga penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Dan keluar hasilnya. Yang penting di sini ialah
jika ada menggunakan Gradio series untuk membuat sebuah pipeline atau sebuah urutan dari fungsi-fungsi yang berbeda, output dari fungsi intermediate atau fungsi yang di tengah itu harus merupakan text box. Dan karena kan text box ini ialah input yang dipakai di fungsi setelahnya. Tapi untuk akhirnya terserah apakah Anda mau output sebagai teks, output sebagai image, dan sebagainya. Dan itu benar-benar hanya itu sajalah kode yang dibutuhkan, yang diperlukan agar Anda bisa membuat suara ke teks ke bahasa Jepang sendiri secara gratis, tanpa muluk-muluk, hanya memerlukan pemahaman bahasa Python dasar. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Salam.